Oke, kita masuk ke tutorial input siswa. Biasanya ini tutorial kan di skip-skip ya. Jadi kalau bisa untuk input siswa ini agak diperhatiin karena agak penting, lumayan penting. Karena kalau nanti salah isi akan butuh menginput ulang, dan kalau udah bayar, udah absen itu akan jadi repot ya. Nah, yang pertama itu kita perlu mengisi kelas ya. Kalau belum ada kelasnya kita mengisi kelas. Misalkan di sini kan udah ada 01 dan komputer ya. Kita tambahkan kelas misalnya 02 gitu untuk kelas 2. Nah, maka di sini akan muncul 02. Kalau kita tambahkan 03, maka di sini akan muncul 03. Jadi untuk penambahan kelas di sini ada di sebelah sini. Kemudian untuk paket les ini kan baru ada kelompok dan privat. Kita mau tambahkan di sini privat di rumah gitu ya. Privat rumah gitu aja. Oke, kita tambahkan privat rumah. Kemudian untuk kodenya itu PR misalnya seperti itu, privat rumah. Kemudian kita tambahkan paket. Nah, otomatis di sini akan ada kelompok privat dan privat rumah seperti itu. Kemudian untuk menambahkan kelompok itu untuk siswa di jam tertentu yang sama. Jadi kelompok itu untuk siswa di jam tertentu yang sama. Jadi misalnya satu sekolahan atau apa dijadiin satu kelompok. Nah, untuk menambahkan kelompok di sini kan cuma ada Rabu, Kamis, Jumat ya. Mau ditambahkan di sini juga untuk penambahannya itu di menu kelompok di sini, klik ya. Kemudian kita tambahkan misalkan Senin, Jumat, Sabtu, misalkan seperti itu. Kita klik simpan. Otomatis nanti di sini di input siswa akan masuk ada Senin, Jumat, dan Sabtu seperti itu. Kemudian untuk pengisian ya sekarang ya. Nah, ini daftar kelasnya di sini, untuk paket lesnya berada di sini, kodenya PR. Nah, kode ini, kode PR ini akan muncul di nama siswa. Misalkan nama siswa itu siswa, namanya apa ya? Nama siswa gitu ya. Ketika kita tambahkan ini privat rumah, nanti di depan nama itu akan ada PR seperti itu. Kemudian passwordnya ini bisa diisi, bisa enggak, dikosongin aja kelasnya, misal 03. 62 itu kode negara siswa. Kode negara siswa. Jadi kan untuk V8 itu kan tidak ada kode negara. Jadi kalau misal ada siswa dari Jepang atau dari luar negeri, itu kita kesulitan untuk meng-WhatsApp. Otomatis ini kita tambahkan kode negara ortunya. Nah, biasanya ortunya itu kerjanya di luar negeri tapi siswanya ada di Indonesia, maka kita bisa tambahkan untuk kode negaranya. Kemudian untuk nomor HP siswa bisa kita isi aja, tambah 12 misal. Untuk ortunya itu kita buat 13 seperti itu. Kemudian nama ortu ini sebenarnya data ini untuk privat rumah. Jadi nama ortu itu kalau misalkan nama siswa itu biasanya kalau di kompleks perumahan itu kadang tidak dikenal. Jadi yang dikenal adalah nama ayah, biasanya nama bapak itu. Misalkan kemudian nama sekolah juga sebenarnya ini hanya untuk data saja. Misalnya SD ya. SD mana gitu. Nah, penulisan itu kalau misalkan MI itu kan MI Ma'arif gitu ya. Nah, ini kan jadi error karena ada tanda petik seperti ini. Jadi di dalam input ini hanya diperbolehkan misalnya NI Ma'arif. Nah, seperti itu. Nah, nama siswa pun sama. Jadi hanya huruf dan angka saja. Kalau ada tanda petik misalnya Kurota Ayun gitu kan, Ayun itu kan biasanya tulisannya pakai gini, Ayun. Nah, ini biasanya akan error ya. Kemudian berikutnya untuk masuk ke kelompok, udah tadi ya, masuk ke kelompok. Alamat siswa juga sama, jadi hanya huruf dan angka saja. Misalkan RT 5 garis miring 8. Nah, ini biasanya akan jadi error. Jadi ketik aja RT 5 RW 8 seperti itu. Kemudian untuk link Google Map ini dibebaskan.
misalkan linknya ya, link mapnya. Jadi ini nanti digunakan untuk privat rumah kalau dibutuhkan gitu ya, kalau ada link ini agar mudah dicari saja nanti kalau saat privat rumah. Nah, harga per sesi itu adalah harga siswa dalam satu sesi itu bayarnya berapa. Jadi misalkan 1 bulan untuk kelompok ya, untuk kelompok 1 bulan itu 120.000, maka seminggu 3 kali. Kalau kelompok misalkan bayar 1 bulan itu 120.000, kemudian seminggu itu 3 kali, maka dianggap 120.000 dibagi 12, artinya harga per sesinya 10.000. Kalau harga misalkan beli paket 12 sesi harganya 480.000, artinya satu sesinya harganya 40.000. Ini intinya adalah harga atau siswa itu membayar ke bimbel tiap kali pertemuan itu berapa. Kemudian di sini ada jenis pembayaran ya. Jenis pembayaran itu ada 4, ada sesi, kemudian ada bulanan, kemudian ada semesteran, kemudian ada tahunan. Untuk paket sesi udah langsung simpan saja di sini. Nah, untuk bulanan itu ada harga bulanan yang perlu diisi. Misal dalam 1 bulan itu bayar 120.000 gitu kan. Ini bulanan 120, berarti ini 10.000 gitu kan. Nah, pembayaran itu tiap tanggal berapa? Ini 21. Mulainya kan hari ini ya. Kalau ini belum mulai berarti hari ini 21 Maret 2025. Nah, ini bisa di set ya. Nah, kemudian kalau semesteran itu harga semesterannya berapa? Misal dalam 1 semester itu bayarnya 6 juta, misal seperti itu. 6 juta ya. Nah, di sini perlu di set. Dia itu habisnya kapan gitu ya. Kenapa kok ini enggak dibuat otomatis terus ditambah 6 gitu? Enggak, karena semesteran itu kadang kan masuknya di tengah, kadang di akhir-akhir udah mulai habis semesteran. Nah, ini di set sendiri ya. Biasanya kan kalau ini kan sudah Maret, berarti habisnya di bulan 6 kan, bulan Juni. Bulan Juninya habis, maka ini di set di bulan 6. Sekarang kan Maret, berarti habisnya di bulan 6. Biasanya habis itu kalau semesteran, kalau nggak Desember ya Juni, biasanya seperti itu. Nah, kalau tahunan itu harga tahunannya berapa? Ini misalkan ditulis misalkan 9 ya, Cirolu. Nah, seperti ini. Nah, kalau tahunan itu habisnya juga di bulan berapa, tahun berapa. Kalau ini kan tahunan berarti habisnya juga di Juni karena ini hampir selesai tahun. Tapi kalau misalkan ini tahunnya itu tahun depan gitu ya perlu diganti, misalkan di bulan Juni 2026 seperti itu. Kalau ini kan tetap di 2025 karena sudah hampir akhir tahun pelajaran ya, akhir tahun pelajaran. Jadi ini perlu di set agar nanti ada warning bahwa ini sudah habis gitu, sudah harus bayar gitu. Kemudian bisa kita simpan misalkan seperti ini, dik gitu. Aduh, masih ada error nih, nanti kita tambahin. Kita rubah di 318 ya. Nah, ini kemudian pilih waktu les PR nama siswa. Nah, di keterangan di data siswa tadi kan privat rumah, jadi di depan nama siswa itu ada PR ini loh, artinya privat rumah. Kemudian setelah input data tadi perlu menginput dia itu lesnya kapan aja. Misalkan dia kan 3 paket tahunan ya tadi akhirnya ya. Ini kan Senin, Rabu, dan Jumat, misalkan 3 kali. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti ini. Setelah ini jadi, ini kan belum ada mapel, belum ada tutornya. Maka kita klik edit satu-satu. Misalkan hari Jumatnya itu mapelnya mat IPS, tutornya 1. Nah, kemudian ini akan terisi tetap mat IPS. Kemudian kita cek hari Rabunya mau mapel apa gitu kan. Rabunya mau mapel apa, misalkan mat IPS adanya baru itu, kemudian tambah jadwal. Kemudian di sini edit mapelnya. Nah, ini mapelnya itu bisa ditambahkan di mana gitu kan, di menu ini plus mapel ini. Plus mapel mau kita tambahkan misalkan fisika gitu ya. Tadi SD ya. Matematika udah, IPA gitu ya. IPAS kan sekarang.
kemudian kita klik simpan. Nah, di sini kan keluar IPAS. Kemudian kita masuk ke siswa tadi. Siswa PR nama siswa ini ya. Kita klik jadwal. Nah, di sini kan belum ada ini. Senin, mana tadi? Ini kalau mau ke jadwal tanpa nambah, ini kan kita mau edit ini ya, hari Senin kan belum ada editnya. Kita klik tambah jadwal waktu aja. Kemudian kita klik edit di sini. Nah, ini tadi pengennya IPAS, tutornya ke tutor 4, kemudian tambah jadwal. Nah, ini sudah lengkap ya. Jadwalnya sudah lengkap di sini. Nah, setelah itu kita klik selesai, masuk ke data siswa. Nah, yang belum biasanya itu bingung. Nah, ini kok tombol absen padahal di sini udah ada semua. Kenapa tombol absen di sini kok hilang? Tombol absen itu akan muncul ketika sudah punya kode ini loh. Nah, ini punya kode ini. Kalau kita klik kartu di sini ya, butuh klik kartu atau membuat kartunya. Klik kemudian langsung simpan aja. Di sini udah dapat kartu barcode ya. Dan kita klik kembali, maka tombol absen di sini akan muncul dan kodenya juga akan muncul. Tadi nama ini ya 006, kemudian tombol absen di sini muncul. Jadi langsung bisa di absen. Nah, misalkan seperti ini absennya. Nah, oke. Kira-kira seperti itu untuk input siswa ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.